Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Teman-teman kelas A, semoga masih semangat ya, masih semangat dan sedang dalam keadaan happy. Oke, karena hari ini kita mau bahas yang seru-seru. Kita mau bahas penelitian atau survei atau riset dalam satu variabel gitu. Biasanya eh, survei-survei yang dilakukan itu menggunakan dua variabel. Jadi khusus buat yang ini nih, ya biasanya digunakan waktu itu sih saya berkenalan pertama kali di takinya cutting kalian di mahasiswa-mahasiswa D3. Jadi penggunaannya satu variabel sehingga kalau kalian mencari referensi di Google nggak ada atau jarang. Karena kebanyakan di luar sana itu melakukan risetnya minimal dua variabel. Kenapa yang ini satu variabel, Bu? Kok yang lain dua, kita satu gitu ya? Yang satu variabel ini karena waktu itu dasar kita adalah D3 Humas, jadi ingin menjelaskan saja atau menggambarkan. Makanya yang dilakukan di penelitian satu variabel itu hanya mendeskripsikan dengan penggunaan nilai min gitu. Jadi kalau kalian cek RPS terbaru kita dari pertemuan 12 sampai terus sampai hampir UAS itu adalah step-step bagaimana menganalisis penelitian atau survei humas dua variabel atau lebih gitu. Makanya yang satu variabel ini dijadikan satu materi saja karena satu dirasa cukup. Kalau kalian masih ingat, dulu kan kita udah pernah belajar nilai min, ya, hitungnya manual lagi. Nah, kalau sekarang nggak manual nih, nggak ada. Jadi nanti kalian bisa masukkan data-data kuesionernya, terus tinggal diklik-klik-klik SPSS-nya. SPSS akan menghitungkan nilai minnya untuk kalian gitu ya. Jadi pembahasan kali ini akan seputar kegiatan yang akan kalian lakukan seminggu ke depan. Ngapain aja sih di penelitian atau riset humas satu variabel? Ibu akan mencontohkan di SPSS di bagian mana aja kalian menganalisis data angkanya, oke? Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu alurnya dari pertama. Pertama, ketika kalian mau menjelaskan riset kalian, jelasin dulu populasinya siapa, sampelnya berapa. Dengan cara apa masukin ke rumus, gitu kan? Masuk ke dalam rumus. Jadi yang diperlukan adalah data valid, teman-teman. Teman-teman udah belajar mencari data valid, ya? Gimana caranya kita tahu nih jumlah mahasiswa Bunda Mulia, ya, misalnya. Nah, kita nggak kenal tuh admin prodinya ya kan? Nah, kita udah tahu. Kita harus lari ke mana? PDDikti. Kecamatan-kecamatan, kita tinggal cari ke Disduk Capil dan sebagainya gitu. Yang kedua, setelah datanya didapatkan semuanya nanti, udah dimasukin ke SPSS semua, setelah sampel-sampel itu dijelasin, kalian harus menjelaskan nilai validitas dan reliabilitasnya. Gimana caranya? Ada di video amatir itu ya, yang masih agak sulit lihatnya. Pakai handphone nge-recordnya loh. Aneh memang, maklumin ya. Waktu itu ibu belum kenalan sama Zoom. Nah, terus yang ketiga, nah yang sekarang nih yang mau kita bahas. Saya akan share screen. Yang akan ibu share adalah data saya
bukan data yang pernah Ibu berikan 2 minggu lalu. Ya, jadi tidak akan sama ini kalau kalian lihat. Jadi jangan bingung ya. Kayak kok banyak banget tuh Bu Mei, dari mana? Ini adalah salah satu contoh data yang Ibu punya. Ibu mau tunjukin aja ke kalian gimana caranya melakukan analisis satu variabel. Kalau lengkapnya, biasanya yang dianalisis itu adalah nilai min dari. Nah, dari apa? Kita itu punya yang namanya variabel. Variabel dipecah menjadi dimensi. Dimensi dipecah menjadi indikator. Memang itu tidak kita pelajari di mata kuliah ini, bagaimana mendapatkannya. Kalian bisa mempelajari itu di metode penelitian kuantitatif ya, atau di mata kuliah metode penelitian lah. Di sana ada, bisa ditanyakan gimana sih cara dapat dimensi, gimana sih cara dapat indikator. Jadi yang mau Ibu jelaskan pada hari ini adalah kita mau berkenalan dulu aja sama yang namanya subindikator. Setiap pernyataan di dalam kuesioner disebutnya subindikator gitu. Sub-subindikator ini kalau kuesioner betulan nih udah turun lapangan biasanya akan lebih dari 10 pernyataannya ya. Contohnya yang Ibu punya di sini ada 16 subindikator, 16 pernyataan di dalam kuesioner yang diisi sama responden-responden ya. Nah, apa yang akan kita lakukan dalam penelitian satu variabel? Yang pertama adalah menjelaskan profil responden. Saya di sini contohnya cuma ada satu nih. Ibu bikin satu aja di sini, ada jenis kelamin. Jenis kelamin termasuk profil responden. Dan kalian juga udah pernah ngejelasin ini nih tentang gender di kelas ya. Apa yang dilakukan? Semua kegiatan analisis satu variabel adanya hanya di sini. Analyze di descriptive statistik. Tidak kemana-mana. Ya, kalau satu variabel hanya di sini saja. Deskriptif statistik, kita bisa ke frekuensinya, deskriptifnya, atau kalau mau seru dan lebih lengkap lagi penjelasannya, mainnya di cross-tab. Kalau masih ingat, beberapa minggu lalu kita pernah bahas soal cross-tab. Nanti kita coba nih, ya. Oke, kita coba dulu untuk deskriptif statistiknya. Untuk profil respondennya, kalian mau apa? Mau nilai min, median, dan sebagainya? Kalau saya nggak mau. Ibu mau pakai pie, jadi di bagian charts itu terserah kalian maunya gimana. Dibebaskan ya, apa yang mau dipilih. Lalu tinggal di oke. Ketika di oke, kalau kalian sudah coba praktek, dia akan muncul satu layar baru, namanya layar output. Output SPSS, yang sekarang nggak bisa dilihat nih. Mungkin nanti kita bersamaan aja melihatnya dengan penjelasan yang satu lagi, biar sekalian ya. Nah, yang pertama adalah profil responden harus dijelasin. Yang kedua, mulai masuk ke pernyataan-pernyataan atau disebutnya sub-sub-indikator. Contoh di sini, ini adalah pernyataan pertama punya Ibu. Kita kemana? Ke analyze lagi. Ke deskriptif statistik, masuknya ke frekuensi lagi. Bedanya adalah
Kalau profil responden, kita nggak mau tahu nilai min-nya, tidak diperlukan. Kalau pernyataan atau subindikator, kita mau tahu nilai min-nya, ya. Apakah ini boleh Bu dibikin rombongan? Tidak diperkenankan karena kita mau tahu, kita mau menjelaskan satu persatu pernyataannya, ya. Jadi tidak diperkenankan ini rombongan begini. Nah, nggak ada ini ya. Ketika kalian melakukan ini, itu ada yang namanya dimensi, ya. Nah, dimensi adalah kumpulan dari beberapa indikator. Saat ini kita tidak membahas itu dulu. Yang kita lakukan adalah membuat pernyataan ini satu persatu, dibuat nilai min-nya, di checklist nilai min-nya. Chart-nya dipilih, apa yang kalian inginkan. Saya mau pakai bar aja, lalu di OK. Kalau udah diklik OK, untuk teman-teman yang belum mempraktekkannya, nanti akan muncul di layar output SPSS hasilnya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Sekarang ini semua pernyataan punya ibu dari nomor 1 sampai pernyataan ke-16. Yang ini saya buat hal yang sama. Satu persatu di analyze, descriptive, frekuensi. Nah, saya bikin nih satu-satu. Jadi ini balikin lagi ke sini, bikin pernyataan kedua, masukin lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi pada dasarnya kegiatan di bagian fitur analyze ini sama semua. Analyze, descriptive, frekuensi. Bedanya adalah kalau profil responden nggak pakai nilai min, kalau pernyataan-pernyataan pakai nilai min. Gitu. Oke, sekarang saya akan pindah ke layar output-nya. Ini dia layar output. Tunggu sebentar ya. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Ini adalah output dari SPSS yang tadi udah kita kerjain sama-sama, ya. Yang pertama adalah output dari profil responden. Punya ibu tadi profil respondennya cuma jenis kelamin. Ada 3 hal di sini yang muncul. Ada 2 tabel dan 1 diagram pie. Nah, ketiganya ini harus dijelaskan. Bagaimana menjelaskannya? Sebagai humas, kita harus bisa menjelaskan apa data yang ada di dalam tabel. Contohnya, tabel pertama yang paling kecil ini, datanya begini doang, Bu. Gimana ngejelasinnya? Tetap ada angka di sana. Kalian bisa lihat N valid 20. Masih ingatkah kalian N besar apa? N besar adalah populasinya, ya. Jumlahnya. Jumlah populasinya atau jumlah datanya terhitung valid sebesar 20. Tidak ada data yang hilang di sana karena data missing-nya 0. Ini harus dijelaskan, disampaikan seperti itu cara membacanya. Ya, yang kedua ada tabel frekuensi. Kalau kalian bisa lihat, tabel frekuensi ini menjelaskan detailnya. Jenis kelamin responden saya ada pria dan wanita. Ada 14 pria dan 6 wanita di sana. Ini harus dijelaskan cara membaca tabelnya. Jadi
sampaikanlah secara detail bagaimana nih cara membaca tabel ini, ya. Dijelasin responden pria kami, misalnya kalau kalian dalam tim, kalau misalnya sendiri, ya responden pria pada penelitian saya atau pada riset humas saya sebanyak 14 orang. Lalu untuk yang responden wanita sebanyak 6 orang dengan total responden sebanyak 20 orang di sini. Jadi bila dilihat secara persenan, jumlahnya adalah sebanyak 70% dan 30%. Jadi apa saja yang ada di dalam tabel disampaikan gitu ya. Walaupun terkadang memang tidak perlu keseluruhan ini, karena kan dari nilai persen sampai kumulatif persen ini sama semua. Jadi biasanya Ibu cuma ngejelasin sampai di bagian sini saja nih. Gitu. Nah, selanjutnya penjelasan tentang diagram pie-nya. Waduh, diagram pie-nya kosong banget Bu, gimana ini? Kalian utak-atik ya. Utak-atik karena dulu pas saya nanya sama dosen saya, Pak, ini gimana? Saya mau munculin angka, tapi nggak ketemu. Disuruh nyari sendiri sampai ketemu, rasanya ketemu harta karun ya. Nah, coba deh. Coba nanti diutak-atik, dicari gimana memunculkannya. Nah, kalau kalian pakai diagram, ini cuma tips aja dari saya. Penjelasan diagram, penjelasan grafik, dan sebagainya. Biasanya kalau di tabel ini Ibu udah jelasin detail pakai angka, di diagram saya nggak pakai angka lagi. Saya lebih ke penjelasan lebih banyak mana, lebih sedikit mana. Dan Ibu akan jelasin pada, saya akan jelaskan detail. Pada riset saya yang berjudul ini, didapatkan responden saya lebih banyak responden pria daripada responden wanita. Yang jumlah total responden saya atau sampel saya adalah sebanyak 20 orang. Yang 20 orang itu diambil dari mana? Nah, yang kayak gitu aja. Jadi itu tips sebenarnya ya. Kalau kalian mau mengikuti ya monggo boleh. Kalau kalian tetap mau menggunakan angka, silakan. Gitu ya. Itu cara menjelaskan profil respondennya. Ketika profil respondennya ada 2, ada 3, ada 4 sama, yang dibikin juga sama. Ya ketiga ini 1, 2, 3. Gitu. Biasanya kalau profil respondennya itu ada banyak, inti penjelasannya akan sama aja seperti ini, tapi kalau lebih dari 1, minimal 2, profil responden itu bisa di cross tab. Nanti kita coba cross tab ya, karena tadi kan Ibu baru bikinnya 1 doang nih, belum ada 1 lagi. Oke, ini adalah cara menjelaskan profil responden. Kita berlanjut ke pernyataan ya. Pernyataan-pernyataan atau sub apa tadi saya bilang? Subindikator. Sub-indikator munculnya akan seperti apa? Sama seperti yang di atas. Ada 3. Ada 2 tabel di sini dan 1 grafik. Saya pakainya grafik. Kalau kalian mau pakai histogram silahkan. Pakai diagram pie silahkan. Intinya akan ada 3 hal ya. 2 tabel, 1 diagram. Cara ngejelasinnya gimana? Ini yang jadi berbeda. Nah, coba dicatat ya. Karena saya tidak memberikan materi PDF-nya. Nih, ya. Di pernyataan dijelaskan bahwa tips kedua, sampaikanlah pernyataannya apa, walaupun pernyataannya sangat panjang. Jadi harus dihindari kalian menuliskan pada pernyataan 1, nah nggak boleh tuh. Pada pernyataan 2, nah
nggak beres tuh, makin nggak beres ya. Jadi harus gimana? Pada pernyataan, informasi yang diberikan tidak ada kesalahan di kuesioner kami atau subindikator kami bahwa nilai min-nya ada di angka 3,95. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Nilai min ini sangat krusial, harus dibahas secara jelas. Ya. Jadi, kalian harus berikan penjelasan dulu bahwa ada klasifikasi kriteria nilai min dari para ahli. Salah satunya adalah Pak Sugiono. Dia adalah ahli statistik sosial. Jadi diklasifikasikan. Ada 3 nih, catat ya. Jadi nanti kalian bisa masukkan juga itu ke laporan kalian. Ya. Kurang dari 2,5 kriterianya negatif. Nilai min 2,5 sampai 3,0 termasuk kriteria netral. Yang terakhir, nilai min 3,0 sampai 5,0 memiliki kriteria positif. Gitu. Ini dari ahli. Jadi angkanya nggak bisa kita tawar-tawar, ya. Tidak bisa ditawar-tawar. Kalau udah 2,49, nah udah berarti masuknya ke kriteria negatif. Gitu. Bu ya, udah tahu sih Bu. Sudah sampai sini? Sudah dicatat klasifikasinya. Jadi, ketika menjelaskan nilai min, setelah kalian memberitahu nilai minnya berapa, habis itu kalian jelaskan 3,95 ini termasuk ke kriteria apa? Negatif, netral, atau positif? Gitu. Jadi kalau negatif, berarti jawaban responden itu tidak mendukung kepada pernyataan nomor 1. Pernyataan yang ini. Informasi yang diberikan tidak ada kesalahan. Kalau dia adanya di tengah-tengah atau netral, berarti responden ini dari seluruh responden, nilai min-nya adalah netral, bahwa setengah setuju dan setengah tidak, sehingga jadinya netral terhadap informasi yang diberikan, tidak ada kesalahan. Yang terakhir, kalau nilainya sebesar ini 3,95 berarti masuk ke kriteria positif, berarti responden itu memberikan respon yang baik terhadap pernyataan nomor 1. Mereka mendukung bahwa informasi yang diberikan memang tidak ada kesalahan dari, nah ini kan kalian nggak tahu judul risetnya kan, nah kalau punya kalian kan nanti pasti judul risetnya jelas, itu ditambahin tuh terhadap apa gitu, kepada apa, itu ya. Ini yang harus dijelaskan nilai min-nya ya. Lalu tabel selanjutnya kita punya tiap jawaban ya. Ingat skalanya adalah skala Likert. Kok cuma 4 Bu? Ya berarti ada satu skala di Likert yang nggak dijawab sama responden dan itu sah-sah aja. Kalau misalnya Bu di sini cuma ada 2 nih, responden kami cuma menjawab setuju sama nggak setuju, ya nggak apa-apa. Ya, karena kan jawaban memang mutlak adanya pada responden. Ini ngejelasinnya gimana? Sama kayak
yang tadi tabel di atas, yang ini nih. Ya. Mirip sama yang ini. Kalian jelaskan saja secara detail bahwa pernyataan informasi yang diberikan bla 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 ini memiliki jawaban dari responden. Jawaban tidak setuju sebanyak berapa jawaban, ragu-ragu berapa jawaban. Jadi dijelasin satu persatu. Ya. Dijelasin satu persatu. Terus kalau mau jelasin nilai persenannya juga silahkan. Nah, kalau pakai grafik seperti ini, biasanya sama ibu ngejelasin mana yang paling tinggi sih jawabannya dari subindikator yang ini nih, informasi bla 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 ini. Yang paling banyak jawabannya adalah jawaban setuju. Nah, kalau di grafik atau diagram, ibu lebih senang pakai persen. Jadi ada berapa persen yang menjawab setuju, ada berapa persen yang menjawab sangat tidak setuju. Mana sih jawaban yang paling sedikit, mana sih jawaban yang paling banyak, saya lebih suka bermain di sana ketika menjelaskan diagram. Gitu. Jadi kalian bisa kulik atau ada juga referensi-referensi lain yang bisa dipakai di Google itu, silakan saja cari skripsi komunikasi kuantitatif. Di sana kalian bisa banyak dapat referensi gimana cara ngejelasin diagram, ngejelasin tabel gitu ya. Nah, ini harus dilakukan ke seluruh pernyataan, seluruhnya. Ya, kalau kalian punya pernyataan 5, harus ada 15 berarti totalnya. Ada 10 tabel dan 5 grafik. Kalau ibu punya 16 pernyataan, 16 kali 3 berarti. Saya harus ngejelasin ini, dan ini semua masing-masing. Gitu. Itu kira-kira. Oh iya, satu lagi. Semua tabel harus diberi nama. Ya, ini catatan penting juga. Tabel-tabel ini tidak boleh didiamkan seperti ini. Tabel pertama di laporan kalian namanya tabel 1. Selanjutnya tabel 2. Ke sini jadi tabel 3, tabel 4. Ingat penamaan tabel itu di atas. Semua diagram, bentuknya apapun, namanya gambar. Jadi contohnya kalau pada case ini adalah diagram pi ibu ini adalah gambar pertama saya. Ini adalah gambar kedua saya. Gitu ya. Dan yang harus dilakukan juga adalah ketika kalian menjelaskan tabel, hindari mengucapkan tabel di atas. Tabel di atas, tabel di bawah, kan banyak yang gini ya menjelaskannya. Pada tabel di atas, pada diagram di bawah ini, ketika itu terjadi, tiba-tiba datanya error, gambarnya atau tabelnya nggak ada di bawah situ gimana? Ya, jadi sebagai seorang humas kita harus menyampaikan informasi yang detail. Pada gambar 1, pada tabel 2, terserah dia mau di atasnya kek, mau di bawahnya kek. Jadi kita tidak perlu menyebutkan lokasinya di mana, tapi yang kita sebut adalah tabel berapa dan gambar berapa gitu. Begitu kira-kira. Teman-teman yang masih join, mana ini? Masih semangat ke kalian ya? Nah, kira-kira itu tadi pembahasannya kalau kalian melakukan analisis satu variabel. Apakah sudah sampai situ saja, Bu? Sebelum. Sebenarnya belum. Masih ada beberapa lagi yang harus dilakukan. Namun, karena itu bermainnya di ranah variabel, dimensi, dan sebagainya, saya belum ke arah sana. Pada dasarnya
mencari nilai min, dimensi, dan sebagainya, yang dilakukan pertama kali adalah yang barusan Ibu jelaskan. Gitu. Nanti untuk materi tentang step-step yang memang harus dilakukan, yang cukup rumit, ada variabel, dimensi, indikator, dan sebagainya, tetap akan saya berikan ke kalian. Minimal pondasinya udah bisa dulu. Ini adalah pondasinya, gitu ya. Nah, tunggu sebentar.